Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah, yang mana kemarin kita telah menjelaskan hingga ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat selanjutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dullana wa wafiqna ila siratil mustaqim wa huwa tariqul wadihul ladzi la i'waja fih. Yani kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan, menunjuki kepada kita jalan yang lurus yang tidak berkelok-kelok. Artinya jalan agama yang baik, yang benar di sisi Allah tentunya, yakni Islam. Wa tsabbitna 'alaihi hatal mamati. Dan tetapkanlah aku pada jalan tersebut hingga kami meninggal, hingga kami mati. Fatalabal muslimu lil hidayati ma'nahu az-ziyadah minha wal mautu 'alaih. Maka seorang muslim ketika sudah masuk Islam, kemudian sudah beriman kepada Allah, tapi ia senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini maknanya adalah kita sebagai muslim ini meminta kepada Allah agar Allah menambahkan kepada kita keimanan, sehingga Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus ketika kita keliru, hingga Allah menetapkan kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kita meminta Allah tentang hal itu. Kemudian was-siratal mustaqim huwa siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ini ialah jalan yang Allah telah berikan kepada para nabi, kepada para orang saleh, kepada para wali-wali Allah. Maka inilah yang kita minta, bukan jalan yang lain. Ghaira siratal ladzina al-maghdub 'alaihim. Kita lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maksudnya ghairil maghdubi 'alaihim, yakni berikanlah kami, tunjukilah kami kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai. Maka apa itu jalan al-maghdub yang dimurkai? Ya, jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Yahudi lakukan? Yang Yahudi lakukan adalah salah satu perilaku tercela yang Allah benci terhadap orang Yahudi adalah mereka berilmu, mengetahui tentang kebenaran, akan tetapi mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Inilah jalan al-maghdub, jalan yang dimurkai. Mereka tahu tapi tidak melakukan. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Inilah jalan al-maghdub yang dimurkai. Kemudian selanjutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ad-dallin ini artinya sesat. Apa itu orang yang sesat? Orang-orang yang sesat ini seperti perilakunya, perangai dari orang-orang Nasrani. Apa itu perangai orang Nasrani? Yakni mereka tidak berilmu,
tapi sembrono dalam beramal. Jadi kebalikan dari Yahudi. Yahudi berilmu, tidak mau beramal. Kalau Nasrani, ini adalah orang yang tidak berilmu tapi sembrono dalam beramal. Akhirnya dia beramal seenaknya, semaunya, sekehendak mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya banyak firqah-firqah, banyak pecahan-pecahan dari orang Nasrani ini. Karena setiap pecahan ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam beragama. Maka seorang muslim menginginkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan yang dilalui oleh Yahudi dan yang dilalui oleh Nasrani. Jadi jalan yang dimurkai Allah dan jalan yang sesat. Ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wala a'lamu bainal mufassirin fi hadza ikhtilafan, yakni annal yahuda humul maghdubu alaihim wan nasara humud dhallun. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, dan aku tidak mengetahui di antara para mufassir, ahli tafsir dalam ayat ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, artinya para mufassirin ini sepakat bahwasanya annal yahuda humul maghdub alaihim, bahwasanya al-maghdub yang dimurkai Allah ini adalah Yahudi. Kemudian wan nasara humud dhallun, dan orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang sesat. Kemudian selanjutnya, wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi huna ma dzakarahu al-alamah Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ada sebuah poin penting yang harus kita perhatikan dalam hal ini, yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang ketika menjelaskan surat Al-Fatihah, anna ba'dhan nas, bahwasanya sebagian manusia idza sami'a mithla hadza, ketika mereka mendengarkan tentang tafsiran ini, yadhunnu annahu maqsurun 'alal yahud wan nasara faqat. Mereka berpikir bahwasanya al-maghdub dan ad-dhall, yang dimurkai dan yang sesat ini hanya Yahudi dan Nasrani saja. Wasawabu annahu yatanawalu kullaman amila amalahum wasara siratahum. Yang pemahaman yang benar adalah ini cakupannya lebih luas. Tidak hanya Yahudi yang dimurkai dan tidak hanya Nasara yang sesat. Akan tapi semuanya, entah Yahudi atau Nasrani, ketika memiliki perangai yang dimurkai, yakni ia berilmu, nggak mau beramal, mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, atau dia tidak memiliki ilmu tapi sembarangan dalam beramal. Nah, ini mencakup semuanya, entah ia seorang Yahudi, entah Nasrani, atau bahkan seorang Muslim. Nah, ini yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya, ini tanbih ya. Ini adalah peringatan bagi kita bahwasanya ketika kita sudah berilmu tapi tidak mau beramal, seolah-olah kita ini memiliki perangai yang sama dengan Yahudi. Atau ketika kita tidak memiliki ilmu tentang sesuatu tapi kita sembrono dan sembarangan beramal, maka ini seolah-olah kita ini telah sesat seperti sesatnya Nasara. Nah, ini adalah satu hal yang ditanbih atau diperingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian wa yustahabbu liman yaqra surat al-Fatihah ayyaqula ba'daha, maka disunnahkan ketika seseorang itu setelah membaca Al-Fatihah secara sempurna dari ayat pertama sampai akhir waladhdallin, kemudian dia disunnahkan membaca amin. Nah, apa makna amin? Amin ini artinya istajib, yakni Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah
doaku ini. Nah, doa yang tadi ya, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu maksud doanya, yang itu yang kita aminkan. Maka kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting dipahami sekali tentang surat Al-Fatihah ini, karena ini adalah surat yang utama, paling utama di dalam Al-Quran, seperti keutamaan ayat kursi di antara ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Nah, ini maka surat Al-Fatihah ini sangat wajib ya untuk dipahami oleh setiap muslim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.